33 months, you donated 693 times. Your sperm is of a very high quality. Hired 533 children. Them wish to know your identity. What? Cerita film ini akan berfokus pada seorang pria dewasa bernama David Wozniak. Kehidupan David bisa dibilang belum mapan, karena dia bersama kedua saudara lelakinya masih bergantung pada usaha ayahnya. David membantu ayahnya mengelola usaha keluarga, yaitu sebuah toko daging. Tugasnya adalah mengantar daging produk tokonya kepada para pelanggan. Namun kebiasaan David yang selalu menggunakan mobil box untuk urusan pribadinya sering membuat saudaranya jengkel kepadanya. Selain masih tergantung pada ayah dan saudara-saudaranya, David juga terlilit hutang yang cukup banyak dan membuat hidupnya tidak tenang karena sewaktu-waktu dia harus berhadapan dengan debt collector. 80,000? What happened? How do you owe someone 80,000? David, ayah dan kedua saudaranya memiliki hobi yang sama, yaitu bermain basket. Ayahnya lalu mengingatkan David agar dia membawa kostum basket klubnya karena akan dipakai untuk berfoto bersama. David lalu mencoba mencari pinjaman kepada para pengusaha untuk menutupi hutangnya. Namun sayangnya tak satupun pengusaha percaya dan memberikan pinjaman kepadanya. Mungkin salah satu pertimbangan mereka karena David adalah pria pemalas dan tidak mengerti peraturan. Itu bisa dilihat beberapa kali David terkena tilang akibat parkir sembarangan, yang akibatnya mobil boxnya bersama kostum basketnya pun dibawa oleh petugas. Kehidupan David mulai berubah saat pacarnya yang seorang polwan bernama Emma menyatakan dirinya hamil. Namun Emma menganggap David tidak bisa diandalkan dan bertanggung jawab untuk masa depan dia dan calon bayinya. Oleh sebab itu Emma memutuskan untuk membesarkan bayi dalam kandungannya sendirian tanpa bantuan dari David. Demi membuktikan pada Emma bahwa dirinya layak menjadi ayah bagi calon bayinya, David pun bertekad untuk memperbaiki hidupnya, meski gak tahu harus melakukan apa. David selanjutnya mencoba menemukan solusi dari teman sekaligus pengacaranya bernama Brad tentang bagaimana merubah hidupnya dan menjadi ayah yang baik bagi calon bayinya. Namun Brad malah menyarankan David agar membujuk Emma untuk melakukan aborsi, karena dia sangat tidak yakin kalau David bisa menjadi ayah yang baik dan bisa mengurus bayinya nanti. David tidak setuju dengan saran Brad, sehingga dia pun memilih akan menjalaninya saja dulu tanpa perlu mencari jati dirinya. Proses pendewasaan diri David pun berjalan dengan sendirinya, ketika secara mengejutkan seorang jaksa lalu mendatanginya dan menyatakan bahwa David adalah ayah biologis dari 533 anak berusia remaja, dan sebanyak 142 dari mereka ingin bertemu dengannya. 33 months, you donated 693 times. Your sperm is of a very high quality. Sired 533 children. Wish to know your identity. What? Jadi ternyata pada belasan tahun yang lalu, David ternyata gemar melakukan kegiatan sosial, yakni menjadi pendonor sperma. Demi mendapatkan imbalan puluhan ribu dolar, David bersedia mendonorkan spermanya ke sebuah klinik yang merangkap bank sperma. Dalam melakukan kegiatan sosialnya, David selalu menggunakan nama samarannya yang dikenal dengan Starbuck. Dan selama kurun waktu 4 tahun, David si Starbuck ini ternyata telah mendonorkan spermanya sebanyak 693 kali. Karena sperma David yang ternyata sangat sehat disukai pihak klinik dan akhirnya menjadi langganan untuk dibuahkan di rahim 533 orang wanita. Mendengar penjelasan dari jaksa tersebut, David terlihat cukup emosi dan dia tidak ingin identitasnya diketahui oleh 142 anak biologisnya. Dia pun kemudian meminta bantuan Brad untuk menangani permasalahannya itu. Meskipun klinik telah menjamin kerahasiaan identitas David,
Namun 142 anak biologisnya juga akan menempuh jalur hukum untuk menguak identitas asli David si Starbuck ini. Ya, bukan karena apa-apa, mereka hanya merasa berhak untuk mengenal siapa ayah kandung mereka. Brad pun terlihat cukup bersemangat menangani kasus David yang cukup rumit itu. Namun menurutnya itu adalah sebuah tantangan untuk mengawali kesuksesan karirnya sebagai pengacara. Dia lalu memberikan kepada David berkas berisi profil 142 anak biologisnya yang dia dapat dari pengadilan. Namun Brad melarang David untuk membuka. Do not open it. Namun David yang tidak bisa menahan rasa penasarannya terhadap isi berkas profil itu, akhirnya dia pun membukanya. Berbekal berkas profil itu, diam-diam David pun mencari tahu satu persatu anak biologisnya. Pertama, bernama Andrew, si pebasket profesional. David terlihat bersemangat kegirangan memberikan dukungan kepada Andrew. Dia juga sangat bangga bisa menjadi ayah dari Andrew, seorang pebasket profesional yang sangat terkenal. Setelah itu, David pun terlihat menjadi lebih bersemangat di mata ayah dan saudara-saudaranya. Dia juga mulai berani memberitahu kedua saudaranya kalau dia mempunyai pacar yang sedang hamil. My girlfriend's pregnant. Oh, David, you're gonna love it. David kembali mencari tahu anak biologisnya bernama Josh yang bercita-cita menjadi seorang aktor. Namun Josh ternyata dipaksa bekerja oleh bosnya di sebuah kafe, dan itu sangat bertentangan dengan cita-citanya. Akibat tekanan itu, Josh pun tak sopan dalam melayani pembeli, seperti salah satunya David yang ada di situ. David pun memahami perasaan Josh karena bagaimanapun dia adalah ayah biologisnya. David kemudian mencoba membantu Josh. Dia tahu kalau Josh ada jadwal casting sebagai aktor pada hari itu, sehingga dia akan menggantikan Josh untuk menjaga kafe. Josh pun sangat heran mengapa David, orang yang tak dia kenal, mau membantunya. Tapi Josh tetap tak ingin melewatkan kesempatan itu. David pun menggantikan Josh di kafe itu. Namun dia tidak mempunyai bakat sedikit pun untuk membuat minuman. Pemilik kafe itu pun menyaksikan kekacauan yang dibuat David, dan dia pun lalu memutuskan untuk memecat Josh. I'm the owner. I do the hiring. He's fired. Namun setelah itu Josh membawa kabar baik bahwa dia diterima sebagai aktor. Itu pun membuat David sangat bahagia dan bangga kepadanya. David mulai menikmati hidupnya menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi anak-anak biologisnya. Setelah Andrew dan Josh, David selanjutnya menemui lagi anak biologisnya bernama Christine yang tercandu narkoba. Sama seperti yang dilakukannya kepada Josh, sebagai ayah, David juga berusaha menolong Christine agar terbebas dan berhenti menggunakan narkoba. David menyarankan agar Christine mengikuti program rehabilitasi. Namun Christine menolak karena menurutnya jika dia direhab, maka dia akan dikurung, dan itu akan membuatnya kehilangan pekerjaannya. Christine pun meminta tolong kepada David agar dia mau menjadi penjaminnya, dan dia berjanji kepada David kalau dia akan berubah. David pun percaya kepada Christine, dan dia akan membuktikan apakah Christine akan berubah atau tidak. Dan keesokan paginya David menunggu di depan tempat Christine bekerja. Dia ingin membuktikan janji Christine. Tak lama kemudian dia pun melihat Christine datang dan masuk bekerja. David pun terlihat sangat gembira dan bangga kepada Christine. Dia kemudian membuang semua narkoba dan barang-barang yang digunakan Christine untuk memakai narkoba tersebut. Mengetahui bahwa tidak semua bocah itu menjalani kehidupan yang mudah, naluri kebapaan David membawanya untuk menjadi semakin dekat dengan mereka. Alih-alih merasa terancam dengan proses hukum yang ada di depan matanya, David bertekad untuk menjadi malaikat pelindung untuk anak-anaknya. Tentu saja tanpa mereka tahu siapa dia sebenarnya. Don't say that! Stuff like that! Right? Selain itu, David pun tak melupakan tanggung jawabnya terhadap Emma dan calon bayinya.
Kini, David mulai bisa diandalkan dan bertanggung jawab dengan menemani Emma ke USG kandungannya yang pertama. Emma sendiri juga mulai menerima David kembali meskipun dengan status ayah percobaan bagi calon bayinya. David kembali meneruskan menemui anak-anaknya yang lain. Kini giliran dia menemui Brian, anaknya yang cacat mental. David pun tak bisa berkomunikasi dengan Brian karena kondisinya tersebut. Namun dia hanya bisa memberikan perhatian dan menemani Brian seharian. David selanjutnya mengikuti satu lagi anak biologisnya hingga dia tak sengaja masuk dan bergabung bersama anak-anak remaja yang tergabung dalam perkumpulan bernama Starbuck Kids, yaitu sebutan untuk anak-anak biologis David sendiri. Di situ David terlihat tercengang dan tak bisa berbuat apa-apa karena di sekelilingnya adalah semua anak-anaknya yang mencari tahu tentang identitasnya. Setelah acara itu selesai, di luar David lalu bertemu dengan beberapa anaknya yang sebelumnya pernah dia temui. David beralasan kalau keberadaannya di sana adalah mewakili anak angkatnya yang bernama Brian yang cacat mental yang tidak bisa hadir. Setelah itu, David bertemu dengan Britt di sana. Britt sangat marah melihat David berkumpul bersama Starbuck Kids. Menurut Britt, itu sangat berbahaya terhadap rahasia identitas David, karena mereka bisa tahu kalau Starbuck itu adalah David sendiri. Namun David membela diri karena apa yang dia lakukan masih aman, dan menurutnya itu adalah hal yang paling benar yang pertama dia lakukan dalam hidupnya. Tapi Britt tetap tidak setuju kalau David dekat dengan anak-anaknya. Dia meminta David untuk berhenti melihat anak-anaknya. Stop seeing your kids! Dan ucapan Britt itu pun tak sengaja didengar oleh salah satu anak David bernama Vigo yang kebetulan ada di sana. Sampai di apartemennya, David ternyata telah ditunggu oleh debt collector yang menagih hutang. Dia pun kemudian dihajar habis-habisan oleh debt collector tersebut. Setelah itu giliran yang datang adalah Vigo. Vigo ternyata telah mengetahui kalau David adalah ayah kandungnya. My name is Vigo. I'm your biological son. David pun cukup terkejut mendengarnya. Dia kemudian meminta Vigo untuk merahasiakannya. Vigo pun setuju-setuju saja asalkan dia diizinkan tinggal bersama David untuk beberapa hari di rumahnya. Kehadiran Vigo membuat waktu David terkuras karena dia harus menemaninya setiap saat. Sampai akhirnya Vigo kemudian membawa David ikut dalam acara rekreasi bersama semua saudara-saudarinya. Namun tentu saja dia tidak akan mengungkap siapa David yang sebenarnya. What happens when the tofu hits the grill? Get in nice and tight. Setelah itu David mengajak Emma dalam acara makan-makan bersama keluarganya. Ayah David lalu menceritakan kebanggaannya terhadap David, sebab dulu di usianya yang ke-20 tahun, David telah bisa mengajak keluarganya pergi ke Venesia, dan David yang membayar semuanya. Mendengar cerita itu, Emma pun juga sangat bangga dengan pacarnya, dan bahkan dia tak percaya itu pernah dilakukan oleh David. Keadaan semakin mendesak David untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Selain itu, kerahasiaan identitas David pun juga sudah menjadi berita di mana-mana. Hal itu pun membuat David menuruti saran Britt, sahabat karib sekaligus pengacaranya, untuk balik menuntut klinik bank sperma yang seharusnya tetap merahasiakan identitas Starbuck sebagai pendonor. Isu Starbuck sang pendonor sperma pun menjadi pembicaraan di berita maupun di acara TV. Dan tak sedikit dari mereka menganggap itu sebagai lelucon dan bahkan sebuah pekerjaan yang menjijikkan. David sendiri meminta pendapat Emma tentang Starbuck. Emma lalu menjawab kalau itu adalah hal yang mengerikan, karena tidak normal orang mempunyai anak sebanyak 533. Sampai pada akhirnya sidang pun digelar untuk mengungkap siapa sebenarnya Starbuck, ayah dari 533 anak remaja itu. Pengacara Starbuck Kids berkata kalau tuntutan mereka hanyalah ingin mengetahui siapa sebenarnya ayah dari 533 anak remaja tersebut.
Sementara Brett, pengacara Starbucks, meminta hakim tetap menghormati perjanjian antara Starbucks sang pendonor dengan klinik bank sperma yang dibuat tentang kerahasiaan identitas pendonor tersebut. Setelah mendengar keterangan para pihak, tanpa disangka-sangka, David yang juga adalah Starbucks pun memenangkan kasus tersebut. Selain itu, dia juga berhak mendapat uang ganti rugi sebesar $200.000. Dan Brett sendiri menjadi terkenal dan meraih kesuksesan karirnya setelah berhasil memenangkan kasus itu. Namun bukannya lega dan bahagia, David justru merasa terbebani melihat reaksi para Starbucks Kids, sebutan untuk anak-anak biologisnya. Dia merasa bersalah karena bocah-bocah itu sesungguhnya tidak memiliki motif apapun selain hanya ingin mengenalnya. Setelah itu David menemui ayahnya dan mengungkap kalau dirinya adalah Starbucks. David merasa kalau itu adalah perbuatan benar yang pernah dia lakukan selama hidupnya, meskipun dia tidak akan bisa seperti kedua saudaranya. Tapi ayahnya berpendapat berbeda. Dia justru menyebut David orang yang memiliki mental kuat dan bisa menghadapi situasi yang sangat rumit seperti itu. Ayahnya lalu menyuruh David untuk memberitahu semua orang kalau dia sebenarnya adalah Starbucks, ayah dari 533 anak remaja itu. Namun hutang yang masih melilit David ternyata adalah alasan mengapa dia tidak mau mengungkap identitasnya. Akhirnya ayahnya pun memberinya sejumlah uang agar David bisa melunasi hutangnya. Setelah itu, David pun mempublikasi identitasnya kalau dia adalah Starbucks, ayah dari 533 anak remaja itu melalui media sosial. Salah satu anaknya pun membaca status David. Dia lalu memberitahu saudara-saudaranya yang lain. Di waktu yang sama, Emma kemudian melahirkan. Terlihat David begitu bahagia atas kelahiran bayinya. Dan keesokan paginya, David kedatangan semua anak-anaknya yang telah mengetahui kalau David adalah ayah biologis mereka. Dan di situ terlihat momen yang sangat mengharukan. David pun bisa berkumpul dan memeluk semua anak-anaknya. Setelah itu, David kemudian memberitahu Emma kalau dia adalah Starbucks, ayah dari 533 anak remaja itu. Awalnya Emma shock mendengarnya dan tidak mau memaafkan David. Namun David mampu menjelaskan dengan kejujurannya, sehingga Emma pun mau menerima keadaan David dan menerima 533 anaknya menjadi keluarga mereka.